Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam program kajian rutin kita, yaitu kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan pada kali ini kita akan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ke-144, dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kepada poin selanjutnya, yaitu pada poin 145 dengan tema larangan berdebat dalam agama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau melayangkan pertanyaannya, ataupun bagi yang ingin berinteraksi secara langsung, bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau melayangkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melalui nomor 0811 900 7913. Sebelum kita memulai pembahasan, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Hayakallah, bikhairin walhamdulillah. Hai, Ustadz. Tapi Ustadz, tanpa berpanjanglah waktu lagi, kita mulai kajian pada kali ini. Fadhal tafadhal masykuran, Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan taufiknya semata kita dapat kembali berjumpa dalam kajian kitab Syarhus Sunnah ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa melindungi kita daripada segala macam keburukan-keburukan diri kita dan dari keburukan syaitan. Semoga Allah memperbaiki amalan-amalan kita, menambah ilmu kita, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, semoga Allah mudahkan kita membahas kitab ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti apa yang baik daripada apa yang disampaikan dalam pembahasan ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu inna nahnu nu'azzimu Allah idza sami'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmiyun yuridu an yarudda athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'a bihadhihi al-kalimati athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah wa yunazzihuhu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jika engkau mendengar ada seseorang yang berkata tatkala mendengarkan dibacakan kepadanya asar-asar Rasulullah, dibacakan kepadanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian dia menjawab, fa inna nahnu nu'azzimullah, kami mengagungkan Allah daripada berita-berita semacam ini. Fa'lam annahu jahmiyun, ketahuilah dia itu adalah pengikut Jahmiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri kaum Jahmiyah adalah orang-orang yang meletakkan akalnya di atas dalil dan nas. Mereka begitu alerginya mendengar hadis-hadis dari Nabi yang mulia SAW ketika dibacakan tentang sifat-sifat Allah. Kalau kau katakan kepadanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, dia alergi. Dia mengatakan Masya Allah, Subhanallah.
Inna nahnu nu'azzimullah, kami mengagungkan Allah daripada perkara-perkara semacam ini. Ya, kata mereka, tak layak Allah Subhanahu wa taala itu menyifati sifat makhluk turun dan semacamnya. Maka mereka seketika akan mengatakan kami mengagungkan Allah daripada perumpamaan persamaan dengan makhluk. Apapun yang kau bacakan kepadanya tentang Rasulullah, ya engkau mengatakan yadha'ul jabbaru qadamahu, hari kiamat ketika neraka jahanam terus-menerus meminta tambahan berkata Rasulullah SAW sehingga berkatalah neraka jahanam, hal min mazid, apakah ada lagi tambahan? Fayadha'ul jabbaru qadamahu 'alaiha, maka Allah Tuhan yang Maha Perkasa meletakkan kakinya di atas neraka. Hadis semacam ini meski di hadis yang sahih dan kita wajib mengimaninya, namun bagi mereka kaum Jahmiyah akan menolak hadis-hadis semacam ini. Kata mereka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaki sebagaimana kaki makhluk. Kita harus sucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Suci untuk memiliki sifat kaki. Dan begitulah seterusnya. Apapun yang kau bacakan ke telinganya tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia akan senantiasa menolaknya. Ketika engkau mengatakan bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan mata kepala kita, maka mereka mengatakan subhanallah, inna nu'azzimullah, kami mengagungkan Allah untuk dapat dilihat. Karena sesuatu yang dilihat berarti dia satu objek yang terletak pada satu tempat dan kami mensucikan Allah daripada tempat. Ya, akhirnya mereka menolak segala hadis yang datang dari Rasulullah SAW tentang Allah SWT. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya ya'jibu rabbuka min rajulaini yaqtatilani fayadkhulanil jannah, atau kama qala, Tuhanmu takjub kepada dua orang laki-laki yang mereka saling berbunuh-bunuhan, kedua-duanya masuk surga. Kata mereka mustahil Allah memiliki sifat takjub, ini sifat makhluk. Dan segala macam hadis-hadis tentang sifat yang tidak diterima oleh logika sempit mereka akan tolak. Mereka akan mengatakan inna nu'azzimullah, kami menolak hadis-hadis ini dan merangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan hanya hadis, kau bacakan ke telinganya ayat pun dia akan mengatakan demikian. Kau katakan kepadanya waja'a rabbuka wal malaku saffan, akan datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Mereka akan mengatakan inna nu'azzimullah, kami sedang mengagungkan Allah, Maha Suci Allah datang di hari kiamat. Karena datang adalah merupakan sifat makhluk, perpindahan daripada satu tempat ke tempat lain, dan Allah munazzahun an dzalik, Allah Maha Suci daripada sifat datang. Dan akhirnya mereka menolak beratus-ratus ayat dan hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri Jahmiyah. Fa'alam annahu jahmiyun, ketahuilah orang semacam ini Jahmi. Ketika engkau mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya, mereka mengatakan subhanallah, inna nu'azzimullah, Allah Maha Suci untuk bersemayam di atas arasnya. Berarti dia membutuhkan aras. Berarti dia diliputi ala aras, berarti dia bertempat. Kami mensucikan Allah daripada sifat bertempat dan sifat membutuhkan aras. Akhirnya mereka menolak ayat Qur'anul Karim tentang Allah bersemayam di atas arasnya. Begitulah kaum Jahmiyah yang senantiasa mengukur dalil firman Allah dan sabda Rasulnya dengan logika mereka. Jika tak sesuai, kalau tak dapat ditolak hadisnya, maka mereka akan mempelintirnya, menafsirkannya dengan tafsiran yang lain yang sesuai dengan akal mereka. Rusaklah agama dengan sebab pemahaman mereka dan cara beragama mereka. Wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimullaha. Ketika mereka menolak hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka subhanallah, inna nu'azzimullah, kami sucikan Allah untuk memiliki dua tangan. Mustahil Allah memiliki dua tangan. Akhirnya dia tolak ayat. Begitulah seterusnya. Wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimullah. Mereka selalu mengatakan kami sedang mensucikan Allah, mengagungkannya daripada kesamaan dengan makhluk. Wa yunazzihu idza sami'a haditsar ru'yah. Ya, jika dia mendengar hadis tentang ru'yah, Allah akan dilihat di hari kiamat. Kata Nabi yang mulia, innakum satarawna rabbakum iyanan.
kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian pasti melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian jelas melihat terangnya bulan purnama ketika malam. Ya, tak ada padanya awan dan mendung. Kata mereka, mustahil Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Kita sucikan Allah, kami mensucikan Allah untuk dapat dilihat. Kalau Allah dapat dilihat, berarti dia ada pada satu tempat. Dalam satu tempat, dan Allah munazzahun anil makan, Allah maha suci daripada tempat. Akhirnya mereka menolak hadis tentang ru'yah. Tak mungkin Allah dilihat. Ya, karena sesuatu yang dilihat pasti ada dalam satu jihad, ada dalam satu arah. Misalnya di arah atas, berarti Allah Subhanahu wa taala menempati tempat di atas, dan ini mustahil bagi Allah. La ilaha illallah. Inilah cara berpikir kaum Jahmiyah. Subhanallah. Pada hakikatnya tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci daripada segala macam ya apa-apa yang dipersangkakan manusia, bahwasanya Allah diliputi tempat. Bagi manusia ya ada arah, timur, barat, atas, bawah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tak ada. Ya, sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan ilmu manusia. Ya, wa haditsan nuzul, sebagaimana mereka pula menolak hadis tentang turun. Kata Nabi kita, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya fi thuluthil akhiri fi hina yabqa thuluthul akhiri. Tuhan kita akan turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fayaqulu, dan dia berkata, hal min mustaghfir fa aghfirullah, adakah yang minta kepada aku ampunan, aku ampunkan dia. Hal min ta'ibin fa atubu alaih, adakah yang datang meminta kepada aku agar bertobat, aku terima taubatnya. Kata mereka, mustahil Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia. Ya, kata mereka dengan akal sempitnya, kalau dikatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir, sementara malam itu berbeda-beda. Ya, malam di Tokyo tak sama dengan malam Indonesia, apalagi dengan di Amerika. Berarti Allah tak naik-naik, Allah terus turun. Subhanallah. Karena itulah mereka mengatakan mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat turun. Ini semua berangkat daripada pemahaman Jahmiyah. Mereka menganalogikan Allah sama dengan makhluk. Subhanallah. Ahlus sunnah begitu mudah dan gamblangnya akidahnya. Mereka menerima tentang Allah apa yang dia sampaikan. Mereka menerima tentang Allah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, tak dapat diakal-akali. Ya, kalau andai kata kita tolak hadis turun di hari turunnya Allah di sepertiga malam karena malam berbeda-beda, maka kita akan menolak banyak hal. Nabi menyebutkan kiamat itu akan terjadi di hari Jumat dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kau berpaham Jahmiyah, engkau akan mengatakan kalau begitu Jumat itu berbeda-beda. Jumat di Indonesia ya tak sama dengan di Amerika, mungkin masih hari Kamis atau sudah hari Sabtu. Berarti kiamat tak serentak datangnya, masih sempat bertobat orang-orang di Amerika ketika telah tiba kiamat di dunia ini, yakni secara khusus di Indonesia. Kiamat di Indonesia berarti belum kiamat di Amerika. Ini cara berpikir orang-orang Jahmiyah. Ya, perbedaan waktu ya itu bagi engkau, bagi makhluk. Beda jam antara kita dan Saudi 4 jam. Ada yang sampai 12 jam bedanya. Ini perbedaan waktu ada pada manusia, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan kau tolak, kau bantah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena tak sesuai dengan logikamu, karena engkau menjadikan Allah sebagaimana makhluk yang ada dalam pikiranmu. Akhirnya kau tolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar anggapan engkau sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya engkau sedang mendustakan firman Allah dan mendustakan perkataan Rasulnya. Wa idza sami'a haditsan ru'yah wa haditsan nuzul wa ghairahu. Mereka akan menolak ketika dibacakan hadis-hadis tentang turunnya Allah. Hadis-hadis Allah akan dilihat di hari kiamat. Afalaisa yaruddu athara Rasulillah. Bukankah hakikatnya dia sedang menolak berita Rasulullah, menolak hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi hanyalah merupakan pemanis bahasa. Mereka mengatakan inna nu'azzimullah. Kami sedang mengagungkan Allah. Kami tolak hadis Allah turun sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala datang di hari kiamat. Kami tolak Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kami tolak Allah memiliki wajah. Semuanya karena kami mengagungkan Allah. Dari kesamaan dengan makhluk. Itu perkataan manisnya, muqaddimahnya. Tapi hakikatnya mereka telah menolak, mendustakan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Allah lebih tahu tentang dirinya daripada hamba-hambanya. Ketika dia menyampaikan dia memiliki dua tangan, dia memiliki wajah, mengapa kau tolak, mengapa kau bantah? Dia yang mengatakan demikian. Ahlu sunnah tak berani melangkahi Allah dan Rasulnya dalam menyifati Allah dan melangkahi Allah dan Rasulnya dalam menyifati sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah begitu gampang cara memahami akidah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia jelaskan kita terima. Apa yang ditetapkan kita terima. Apa yang dinafikan kita tolak. Tanpa harus menguji semua hadis, semua ayat dengan logika. Kalau tak terima logika, akhirnya akan ditolak. Ya, dengan ucapan kami mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimullaha wa yunazzihuhu, dia mengklaim dia sedang mengagungkan Allah, mensucikan Allah daripada keserupaan dengan makhluknya. Idza sami'a hadits ar-ru'yah, jika dia mendengar hadis tentang Allah dilihat di hari kiamat, wajib dia tolak. Wa hadits an-nuzul, dia mendengar hadis turunnya Allah sepertiga malam, wajib dia tolak. Dengan landasan ini semua dalam rangka mengagungkan Allah. Afalaisa yaruddu athara Rasulillah, bukankah sebenarnya dia bukan mengagungkan Allah, tapi dia mendustakan, menolak hadis-hadis Rasulullah. Itu intinya. Subhanallah. Bahkan mereka melecehkan orang-orang yang mengikuti hadis Rasulullah. Ya, mereka mengatakan orang yang mengimani orang yang mengimani Allah di sepertiga malam terakhir ke langit dunia adalah orang-orang Wahabi yang akalnya sempit. Subhanallah. Mengimani nas Allah, mengimani sabda Rasulullah dianggap akalnya sempit. Subhanallah. Ini adalah pelecehan terhadap sunnah Rasulullah SAW, pelecehan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka melecehkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Yang mengatakan turun itu Nabi yang mulia SAW, dan sahabat pun tidak pernah mengatakan apa yang mereka katakan. Sahabat menerima ketika Rasul mengatakan Tuhan kita turun di sepertiga malam. Sahabat menerima, para tabi'in menerima. Mereka datang setelah para tabi'in, mereka menolak apa-apa yang telah disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat. Subhanallah. Dengan hanya mengatakan inna nahnu nu'adzimullah, kami sedang mengagungkan Allah. Kami khawatir Allah diserupakan dengan makhluk, kami tolak sifat-sifat semacam ini. Bukan ini maknanya yang turun malaikatnya. Itulah takwil akhirnya. Kalau kau katakan yang turun malaikatnya, beranikah malaikat mengatakan hal min mustaghfir fa'aghfirlah? Adakah yang minta ampunan, aku akan ampuni? Ya. Mereka tak pernah meyakini Allah memiliki perkataan yang dapat didengar dengan suara dan huruf. Mereka menolak Allah berkata-kata. Kata mereka, kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf didengar, maka berarti Allah tak beda dengan makhluk. Dan kami mensucikan Allah sama dengan makhluk. Maka yang didengar Musa menurut mereka bukan perkataan Allah langsung. Karena Allah mustahil berkata-kata dengan suara dan huruf. Yang didengar Musa adalah perkataan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Ada yang mengatakan malaikat yang menyampaikan, ada yang mengatakan pohon di Tursina yang berkata-kata. Intinya mereka akhirnya menolak Allah berkata-kata. Maka apakah mungkin malaikat mengatakan dalam Al-Quran, ana rabbuka fakhla'na 'alaika, wahai Musa, aku Tuhanmu, lepaslah sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau sedang berada di lembah Bukit Tursina. Mungkinkah malaikat Jibril berani mengatakan demikian? Ana rabbuk, aku Tuhanmu. Mungkinkah pohon berani mengatakan ana rabbuk? Mereka dengan hal ini telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata mereka karena Allah berkata-kata dengan perkataan sifatnya qadim azali. Tak pernah ada baru perkataan Allah selama-lamanya satu kesatuan. Tak dapat didengarkan manusia. Yang diekspresikan Jibril bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril yang berkata-kata, Muhammad yang berkata-kata. Subhanallah. Akhirnya mereka menolak kalam Allah Jalla wa'ala. Ya, kata beliau, wa idza qala, jika dia berkata inna nu'azzimullaha an yazula min mawdhi'in ila mawdhi'. Mereka berkata kami mensucikan Allah, mustahil Allah itu pindah-pindah tempat daripada satu tempat ke tempat lain. Kalau kalian mengatakan Allah turun, berarti dia pindah daripada satu tempat ke tempat lain. Karena itulah kami menolak sifat turun. Allahu Akbar. Mereka pertama kali telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya.
Dalam bayangan mereka Allah sama dengan makhluk. Bahwasanya makhluk itu yang namanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu Allah mustahil memiliki sifat seperti makhluk. Mereka tolak sifat turun. Subhanallah. Padahal kita Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya apapun Allah katakan tentang sifat-sifatnya tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Kita dengan meyakini selama-lamanya Allah Maha tinggi di atas arasnya. Allah tak akan pernah masuk ke dalam ciptaannya. Dan ciptaannya tak pernah masuk ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keduanya berbeda. Bagaimana kita tolak keterangan dari Nabi yang mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Mengapa kita tolak? Kita meyakini Nabi mengatakan demikian dan Nabi Maha benar. Wa sadaqal mursalun, benarlah para rasul. Bagaimana kita dustakan Rasulullah SAW? Ya. Bagaimana turunnya Allah dalam pembelajaran Rasul jamaah? Jangan kau tanyakan bagaimana turunnya Allah. Kau imani yang jelas. Engkau harus membenamkan dalam lubuk hatimu firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah dapat disamakan Allah dengan apapun juga. Turunnya tak sama dengan turunmu. Ya, sebagaimana kalian mengatakan Allah mendengar. Ya. Dan kita pun mendengar, tak sama mendengar kita dengan mendengarnya Allah. Katakan demikian pada semua sifat-sifat Allah. Kita turun, Allah turun, tak sama turunnya Allah dengan turunnya kita. Kita punya dua tangan, Allah punya dua tangan, tak sama tangan Allah dengan tangan kita. Inilah jalan yang selamat daripada kau harus menolak wahyu, menolak Quran, menolak sunnah. Kau pelintir sesuai dengan akalmu, jika tak sesuai kau buang, kau campakkan dengan nama takwil, dengan nama takwil, tafsir. Subhanallah. Faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairihi. Ketika dia menolak sifat turun Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lebih tahu daripada Allah, lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Daripada selain a'lamu billahi min ghairihi. Dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah yang Nabi yang mengatakan turun sepertiga malam terakhir, dia mengatakan tak mungkin Allah turun. Berarti dia menganggap bahwasanya dia lebih tahu daripada Nabi. Dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahdhar haula, waspadailah orang-orang semacam ini. Waspadailah orang-orang semacam ini. Mereka mengatakan inilah akidah yang benar, akidah Ahlussunnah. Inilah namanya akidah Asy'ariyah, inilah namanya akidah Maturidiyah. Dan Ahlussunnah jika dia berakidah Asy'ariyah, jika dia berakidah Maturidiyah, maka kita katakan subhanallah. Al-Imam Abu Hasan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka jauh belakangan baru datang setelah Rasulullah wafat, setelah para tabi'in. Bagaimana dikatakan akidah yang benar adalah akidah beliau yang berakidah Imam Asy'ari, dia Ahlussunnah. Sebelum dia lahir apa akidah kaum muslimin? Ya, Ahlussunnah adalah yang berakidah Maturidiyah. Baik, sebelum Al-Imam Maturidi, Abu Mansur Maturidi lahir, apa akidah kaum muslimin? Kenapa setelah dia lahir baru ada akidah yang benar? Yang disebut dengan nama akidah Syariah, Maturidiyah. Bagaimana akidah para sahabat yang tak pernah kenal yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi? Apakah dikatakan akidah para sahabat melenceng? Dan Nabi pun demikian. Ya, maka akidah yang benar adalah akidah yang diyakini oleh Rasulmu yang mulia SAW, diimani oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, diikuti oleh para tabi'in dari zaman ke zaman. Itulah akidah yang benar. Ya. Fahdhar haula, maka hati-hatilah dengan orang-orang semacam ini. Ya, yang mengkiaskan Allah sama dengan makhluk sehingga menolak sifat-sifat Allah yang diterangkan Nabi. Waspadai orang semacam ini. Jangan kau pegang dia. Jangan pernah kau ambil daripadanya ilmu. Ya. Fa inna jumhurun nas minas suqati wa ghairihim ala hadzal hal. Ya, sesungguhnya kebanyakan orang, bahkan orang-orang awam, orang-orang di pasar, akidah mereka adalah akidah apa yang dipahami Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Jika kau tanyakan kepada anak kecil saja, di mana Allah, dia akan mengatakan di atas, dengan fitrahnya. Ya. Ini akidah orang-orang awam. Dan ini yang
telah menjadi ratapan para ahlul kalam yang akhirnya menyesal di akhir hidupnya, sebagaimana Ar-Razi yang mengatakan, ya laitani mittu ala aqidati al-ajaiz, aduhai kalaulah aku wafat di atas akidah orang-orang tua, di atas akidah orang-orang awam. Allahu Akbar. Ya, wahadzirin nasa minhum, ingatkan manusia dari orang-orang semacam ini. Ingatkan manusia jangan sampai mengambil ilmu daripada orang-orang semacam ini yang menjauhkan manusia daripada kitab Allah, daripada sunnatul Rasulullah, yang mengajari manusia mengingkari kalamullah, mengingkari kalami Rasulullah dengan dasar takwil. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin yang ke-146. Wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitabi wa huwa mustarsyidun fakallimhu wa arsyidhu. Jika datang kepadamu seseorang bertanya tentang perkara-perkara yang telah disebutkan dalam kitab ini, itu perkara yang telah disepakati oleh sunnah qatibatan, secara keseluruhan dari generasi para sahabat dan tabi'in. Jika mereka datang bertanya kepadamu tentang apa yang terdapat dalam kitab ini dari perkara-perkara akidah yang disepakati oleh ahlu sunnah, Nabi dan para sahabat, para tabi'in, imam yang 4, wahwa mustarsyid, dia datang untuk mencari kebenaran, fakallimhu, maka silahkan sampaikan kepadanya kebenaran. Kalimhu, ajak dia untuk belajar, jelaskan kepadanya, terangkan kepadanya. Jika datang ingin bertanya kepadamu, ingin menambah ilmu, ingin mencari kebenaran yang dia ragu-ragu daripadanya, ajarkan dia, terangkan kepadanya. Ya, begitulah sikap para ulama. Jika ada orang yang datang mau belajar, bimbing dia. Ya, ajarkan kepadanya. Wa arsyidhu, beri dia himbauan-himbauan, beri dia penjelasan, beri dia keterangan, bimbing dia. Jawab pertanyaannya. Wa idza ja'aka yunadhiruka, namun bila dia datang kepadamu ingin mendebatmu, fahdharhu, waspadailah dia, berhati-hatilah padanya. Fa inna fil munadharati al-mira'a wal jidal, sesungguhnya tak ada dalam perdebatan, dalam perselisihan, dalam wal mughalabah, dalam rangka mencari kemenangan, wal khusuma, yang hanya menimbulkan permusuhan, wal ghadab, yang hanya akan membuat satu sama lain emosi, marah. Ya, waqad nuhita an hadza jiddan, dan engkau telah dilarang daripada hal-hal semacam ini. Kata beliau, jika datang kepadamu orang bertanya, ajari dia. Ketika dia mencari kebenaran atau dia ragu dengan kebenaran yang ada diyakininya, datang kepada meminta keterangan, ajarkan dia, bimbing dia. Tapi jika dia datang kepadamu mengajakmu berdebat dalam perkara agama, dalam perkara agama yang telah jelas, apalagi perkara akidah yang merupakan dasar bagian dasar agama, apalagi perkara tentang Allah, tentang zatnya, dia datang mendebatmu dalam perkara-perkara yang telah jelas keterangannya daripada Allah dan Rasulnya, di sana ada dalil daripada Quran, di sana ada dalil daripada Sunnah, datang mendebatmu untuk mendustakan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah dengan dasar takwil, bukan ini maksudnya tapi ini, kata mereka. Bukan bersemayam tapi menguasai, bukan tangan tapi mengambil kekuasaan, bukan turun Allah tapi yang turun rahmatnya. Orang-orang semacam ini jika datang ingin mendebatmu, tinggalkan dia. Karena kita dilarang untuk berdebat kusir semacam ini. Kita dilarang berdebat untuk mencari kemenangan. Ya, ini hanya akan memperparah, memperburuk. Ya, akan memunculkan emosi, kemarahan, saling merendahkan. Ya, dan ini dilarang. Karena agama bukan untuk diperdebatkan. Agama kau dengarkan dalil, kau ikuti. Itulah agama. Kau dengarkan Allah berfirman, kau ikuti. Kau dengarkan Nabi bersabda, kau ikuti, itu agama, bukan kata si fulan, bukan kata Alan. Bukan, itu bukan agama. Agama ma qala Allah wa ma qala Rasulu. Itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah, agama ini apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulnya. Ya,
Sesungguhnya namanya perdebatan tentang ayat yang jelas. Allah berkata demikian dengan terang, dengan jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat-malaikatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya, kita katakan Allah di atas malaikat. Amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan dia di langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa yang di langit yang bisa menenggelamkan bumi ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ahlus sunnah dengan gamblang mengatakan, ya kami meyakini dia di atas langit, karena dia mengatakan demikian. Tapi jika kau tanyakan kepada Jahmiyah, mereka menolak Allah di atas langit. Subhanallah, dengan akal-akalan mereka. Karena kalau Allah di atas langit berarti Allah Subhanahu wa taala bertempat. Itu syubhat mereka. Padahal tempat itu bagimu, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jihad atas bawah itu untukmu, tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya berlaku untukmu. Sebagaimana waktu berlaku untukmu. Waktu Indonesia tak sama dengan di Amerika, tak sama dengan di belahan bumi lainnya. Itu bagi makhluk, bagi manusia, bagi Allah semua serupa. Subhanallah. Kalau dengan akal-akalan kau akan tolak semua tentang hadis-hadis yang tak diterima oleh akalmu. Malam Lailatul Qadar, jika ada bagi Ahlussunnah ada, maka orang-orang Jahmiyah mengatakan malam Lailatul Qadar itu tak jelas. Karena malam berbeda-beda. Subhanallah. Berarti malaikat-malaikat tak turun-turun, tak naik-naik ke langit karena malam itu berbeda-beda. Subhanallah. Malam Lailatul Qadar di Amerika tak sama dengan Lailatul Qadar di Indonesia. Oleh karena itu berarti malaikat tak naik-naik. Oleh karena itu berarti tak ada malam Lailatul Qadar. Semua kan kau tolak. Maka jangan kau samakan ilmumu dengan ilmu Allah. Logikamu dengan melogikan Allah sama dengan makhluknya. Ya. Maka jangan kau ajak orang semacam ini berdebat. Nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang berdebat dengan orang-orang semacam ini. Yukhrijani jami'an min tariqil haq. Ya, karena perdebatan semacam ini mencari kemenangan bukan mencari kebenaran, akan mengeluarkan seseorang dari jalan kebenaran. Ya. Walam yablughna an ahadin min fuqahaina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasam. Tak pernah sampai ke telinga kita dari para ulama-ulama kita, ahli fiqih kita, ada yang mereka mau berdebat dalam hal-hal yang semacam ini. Ya, karena ini debat kusir tak guna. Orang mengajakmu berdebat untuk mencari kemenangan, tinggalkan dia. Agama bukan untuk debat-debatan. Agama apa yang datang dari Rasulnya kau amalkan, selesai. Jika kau tak tahu cara mengamalkannya, lihat bagaimana para sahabat mengamalkannya. Jika kau tak tahu dalam memahami ayat-ayat tersebut, tanyakan kepada para sahabat bagaimana mereka memahaminya. Jika kau tak tahu bagaimana caranya, tanya kepada ulama agar kau disampaikan, disambungkan kepada para sahabat melalui jalur sanad. Inilah agama. Ya. Pada poin yang ke-174, pada poin yang ke-147 berkata Imam Al-Barbahari, qala Al-Hasanu, berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah, Al-Hakimu la yumari, orang yang bijak tak akan mau berdebat. Wala yudari, dan tak akan pernah mau dia berpura-pura. Yudari, agar diterima manusia dia berpura-pura menerima kebatilan. Ya, berpura-pura tidak mengingkari kemungkaran. Ini namanya mudarat. La yudari. Orang alim tak pernah mereka mau sedikit jua pun mengalah daripada akidah yang mereka yakini. Ya, tak pernah mereka menjilat cari-cari muka. Udahlah, karena ini perkara akan membuat pecah belah, kita terima sajalah konsep mereka. Tidak ada cerita. Ini bab akidah. Lakum dinukum waliyadin. Ini agamaku. Agamakan. Ini akidahku. La yudari, tidak menerima, namanya mudarat. Ya, al-mudarat adalah orang yang bergeser daripada prinsipnya. Karena takut daripada musuhnya, takut dicela, takut lawannya. Ya. Agar dekat dengan musuhnya, agar dicintai musuhnya. Ini namanya mudarat. Dan ini tak ada pada orang-orang beriman. Ini hanya ada pada kaum munafik. Yang bermuka dua. Yang mencari keridhaan manusia. Ahlus sunnah tidak mencari keridhaan kecuali Allahu Jalla fi'ulah.
maka mereka tak akan pernah yang namanya menjilat, bergeser daripada prinsip mereka. La yumari wa la yudari. Mereka tidak akan pernah mau berdebat kusir semacam ini, dan mereka tidak akan pernah mau mengalah daripada prinsip yang mereka yakini kebenarannya. Ya. Hikmatuhu yansuruha. Ya, dan di antara bentuk kearifan mereka, segala macam kebenaran mereka terangkan, mereka jelaskan, mereka sebarkan. In qubilat, jika kebenaran ini diterima, yang disebarkan oleh dirinya, diterima manusia, hamidallah, dia ucapkan alhamdulillah. Ahlussunnah hanyalah menyampaikan semata, ini kebenaran, ini dalilnya. Ini pemahaman Nabi, ini pemahaman para sahabat, ini pemahaman para tabi'in, ini pemahaman imam yang 4, ini dalilnya. Jika kau tahu ingin mengetahui bagaimana akidah Syafi'i rahimahullah, bacalah kitab Al-Imam Muzani rahimahullah yang menceritakan bagaimana Al-Imam Syafi'i berakidah sebagaimana akidah salaf, ashabul hadis. Tidak mentakwilkan sifat sebagaimana yang datang belakangan. Ya. Inilah akidah Syafi'i rahimahullah. Jika kau ingin tahu akidah Imam Malik, jelas. Ketika datang seorang kepada Malik bertanya, bagaimana Allah bersemayam? Kaifa yastawi Rabbuna? Imam Malik seketika memerah wajahnya, menahan kemarahan, berkeringat dia. Sehingga dia katakan, al-istiwa'u ma'lum, yang namanya bersemayam adalah konsep yang telah diketahui. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana dia bersemayam tidak kita ketahui. Wal imanu bi wajib, mengimani Allah bersemayam wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang perkara ini dalam rangka memperdebatkannya, menentangnya, ini bid'ah. Akhirnya apa kata Imam Malik rahimahullah? Akhrijuhu, keluarkan dia. Ini Imam Malik, guru Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Bagaimana kau mengatakan Allah, yang mengatakan orang yang mengatakan Allah bersemayam di langit, ini Wahabi? Subhanallah. Ini perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan Syafi'i, perkataan Malik, perkataan para sahabat. Bagaimana kau sesatkan mereka? Dan kau mengatakan ini semua akidah Wahabi. Subhanallah. Ini akidah telah ada di masa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Ya, in qabilat hamidallah. Apabila apa yang kau sampaikan diterima manusia, alhamdulillah. Wa in ruddat hamidallah. Apabila ditolak manusia, ucapkan alhamdulillah pula. Allah menyelamatkan kau daripada penyimpangan yang terjadi pada mereka. Wa jaa rajulun ilal Hasani. Datang seseorang menemui Al-Hasanul Basri, sayyidut tabi'in, imamut tabi'in, faqala lahu. Orang tersebut berkata, unadhiruka fid din, aku mau mendebatmu dalam perkara agama. Ya, mengajak Al-Hasan Basri berdebat. Alangkah banyaknya ahli bid'ah sekarang mengajak ulama berdebat. Pernah Syekh bin Baz rahimahullah diajak oleh salah seorang tokoh Syiah berdebat, tapi tidak dia gubris sedikit pun. Maka disebutkan oleh tokoh Syiah ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz tak berani berdebat dengannya. Dia tantang Syekh Abdul Aziz bin Baz berdebat. Padahal Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak menggubris orang ini, dia hanya mau cari tenar. Berani berdebat dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia bukan mencari kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Baz menolak hal-hal semacam ini karena tak mendatangkan manfaat sama sekali. Sebagaimana datangnya seorang menemui Al-Hasan Basri, dia berkata, unadhiruka fid din, aku mau mengajakmu berdebat dalam perkara agama ini. Faqala, berkatalah Al-Hasan Basri, ana araftu dini, aku sangat paham dengan agamaku sendiri. Fa in dhalla dinuka, jika engkau merasa tersesat dalam beragama, fadhhab fatluhu, carilah agamamu sana. Aku sudah dapat kebenaran, aku telah dapati agamaku, inilah dia. Andai kata engkau masih ragu-ragu, tersesat dalam mencari agama yang benar, pergi carilah dia, bukan di sini tempatnya. Al-Hasan Basri tidak mau meladeni orang ini dalam berdebat. Kenapa? Karena dia bukan datang untuk mencari kebenaran, untuk mencari pembenaran. Ya, maka kita katakan kepada orang-orang datang semacam ini, kalau engkau mengajak mencari pembenaran, berdebat, untuk apa kita berdebat? Agama telah jelas, Allah bersemayam jelas, Nabinya meyakini demikian, para sahabat meyakini demikian, tak perlu lagi kita perdebatkan. Tak lagi kita sebutkan berbagai macam hujah-hujah ini, kecuali karena mereka yang menggiring orang agar tersesat, jangan pernah meyakini Allah di atas langit. Padahal yang mengatakan Allah di atas langit, Allah sendiri. Nabinya diyakini oleh para sahabatnya. Subhanallah.
Jadi kata Al-Hasan Basri, saya sudah paham agama saya. Jika engkau ragu dengan agamamu, kau cari agama sana. Bukan sini tempatnya. Saya tak ingin memperdebatkan agama ini. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratih. Nabi yang mulia SAW pernah mendengar ada orang-orang di belakang pintu rumah beliau. Yaqulu ahaduhum, yang satu berkata, alam yaqulillahu kadza? Bukankah Allah berkata seperti ini? Wa qala al-akharu alam yaqulillahu kadza? Yang lain membantah, bukankah Allah berkata seperti ini? Fa kharaja mughdaban, keluarlah Nabi dengan murka. Faqala, beliau bersabda, abi hadza umirtum? Apakah kalian diperintahkan untuk semacam ini, membenturkan ayat dengan ayat, menolak ayat yang satu, ya, membenarkan ayat yang lain? Am bihadza bu'itsu ilaikum, apakah untuk ini aku dikirim kepada kalian? Antadribu kitab Allah, bagaimana mungkin kalian mempertentangkan, membenturkan kitab Allah, ba'dahu bi ba'din, sebagian ayat dengan ayat lainnya? Fanaha 'anil jidal, maka Rasulullah melarang mereka berdebat. Inilah sikap orang-orang yang tak puas dengan cara beragama Rasulullah. Mereka mengatakan, kalau engkau mengatakan Allah di atas arsy bersemayam, bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dan dia menyertakan di mana kalian berada. Ini ayat bertentangan. Berarti Allah bukan di atas langit, berarti Allah bersama makhluk di mana pun berada. Ini kebodohan mereka. Kalaulah mereka memahami ayat sebagaimana dipahami oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, tak akan mungkin lahir perkataan semacam ini. Ya, para ahli tafsir sebagaimana Muqatil bin Hayyan dan lain mengatakan makna wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya. Inilah buah memahami Quran dengan logika sendiri, bukan mengambil bimbingan daripada apa yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Subhanallah. Akhirnya dia benturkan ayat dengan ayat. Kalau Allah di atas langit, bagaimana dengan firman Allah? Aina ma tuwallu fathama wajhullah, dimanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia benturkan ayat dengan ayat. Ini cara beragama orang-orang Jahmiyah, Ahlul Kalam. Membenturkan ayat dengan ayat, membuat orang bingung. Ya, tidak seperti begitu cara beragama para sahabat. Tidak pernah mereka mempertentangkan apa yang dipertentangkan oleh Ahlul Kalam, Jahmiyah. Sehingga muncul perkataan para sahabat, ya Rasulullah, jika Allah di atas arsy, mengapa Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Tak pernah sahabat tanyakan demikian, karena jelas mustahil Allah zatnya maha besar menyatu dengan makhluknya, masuk ke dalam alam ini mustahil. Allah selama-lamanya maha besar, di atas arsy bersemayam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha ketika tak mampu mendengar perkataan Khawlah yang melaporkan perihal suaminya kepada Nabi SAW, apa kata ibunda kita? Maha suci Allah SWT yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku berdekatan dengan Nabi, tidak mendengar apa yang dibisikkannya kepada Nabi, Allah mendengarnya dari atas langit ketujuh. Ini perkataan ibunda Aisyah. Subhanallah. Ya. Jadi ini kesalahan mereka. Mereka bentangkan ayat dengan ayat, mereka benturkan. Bagaimana dengan firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Berarti Allah bukan di atas arsy, berarti Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini karena mereka memahami Quran dengan pemahaman sendiri. Tak bertanya kepada para ulama al-tafsir dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, apa maknanya? Subhanallah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya tapi kalian tidak melihat. Ini malaikat-malaikat yang turun akan menjemput nyawa seorang. Mereka lebih dekat kepada orang yang akan meninggal ini daripada urat nadinya sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala maksudnya masuk ke dalam urat nadinya lebih dekat. Tidak, Allah Maha besar. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam urat nadi manusia yang kecil? Dia mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi digenggamannya di hari kiamat. Was-samawati matwiyatan biyamini, dia akan gulung langit semua dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin? Subhanallah. Maka Nabi ketika mendengar ada sahabat yang mempertentangkan ayat dengan ayat, Nabi marah. Apakah kalian diperintahkan seperti ini? Membenturkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Inilah cara beragama Ahlul Kalam.
yang kebingungan dalam berakidah, tidak cara beragama Ahlussunnah Jamaah. Wa kana Ibnu Umar yakrahul munadharah. Adalah Ibnu Umar sangat menentang, membenci yang namanya perdebatan. Wa Malik bin Anas, demikian juga Malik bin Anas, wa man fawqahu, dan orang-orang di atas mereka dari sahabat-sahabat senior. Wa man dunahu, dan orang-orang di bawah mereka yang junior. Ila yaumina hadza, sampai hari ini mereka tak suka berdebat. Wa qaulullahi akbaru min qaulil khalqi. Perkataan Allah itu lebih besar daripada perkataan makhluk. Yang mengatakan dia di atas aras yang bersemayam, Allah itu lebih besar daripada perkataan si fulan yang mengatakan tak mungkin Allah bersemayam. Yang mengatakan wajah rabbuka wal malaku safan-safan, itu Allah. Datanglah Tuhanmu dan mereka bersaf-saf, itu Allah. Tak akan ada orang yang besar perkataan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah pada hari terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya, itu Allah yang mengatakan. Allah akan dilihat. Subhanallah, lebih besar daripada perkataan manusia yang kebingungan mencari Tuhannya. Ahlussunnah tak pernah kebingungan mencari Tuhannya, karena mereka jelas mengetahui Tuhannya sebagaimana Tuhannya menginformasikan kepada mereka. Ya, wa qaulillahi akbar min qaulil khalqi, sungguh perkataan Allah itu lebih besar daripada perkataan makhluk ciptaannya. Qala Allah tabaraka taala, dan Allah telah berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah orang mendebat dalam ayat-ayat Allah kecuali mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Wa sa'ala rajulun Umar, dan pernah seorang bertanya kepada Umar, man nasyitati nashta? Apa mana an-nasyitati nashta? Dia bertanya dalam bentuk nyeleneh. Ya, faqala law kunta mahluqan la darabtu unuqaka. Bukankah engkau telah kubotak? Sungguh aku ingin memenggal kepalamu. Inilah namanya Subair. Pada masa Umar bin Khattab, dia bertanya kepada Umar tentang mutasyabihatil Quran. Ya, seketika Umar memukul kepalanya dan dia berkata, cukup Amir Mu'minin, telah hilang dari otakku ini segala macam syubhat. Subhanallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yumari. Orang-orang mukmin tak layak berdebat. Ya, wala asfa'u lil mumari yaumil qiyamah. Aku tak akan memberikan syafaat bagi orang yang memperdebatkan tentang agama yang dari kiamat. Fada'ul mira'a. Tinggalkan segala macam bentuk perdebatan liqillati khairihi, karena sedikit sekali kebaikannya. Hanya dalam perkara tertentu diajarkan untuk berdebat dengan cara yang benar, dengan memahami kaidah-kaidah berdebat dan semacamnya. Bukan secara mutlak dibolehkan dan dibuka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang kita dapat sampaikan pada kesempatan yang penuh kebaikan ini, ya, dari poin 145 ya hingga poin 147. Dan insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya poin yang ke-148. Kita padakan sampai di sini. Segala kebaikan datang daripada Allah, segala macam kekhilafan datang daripada kelemahan diri kita. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Dan taib para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita pada kitab Syarh Sunnah dari poin ke-105, 145 sampai 147 bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Al-Syafidahullah Ta'ala. Dan jazakumullah khairan juga kepada Ustaz yang atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Ustaz, memberikan kesehatan dan memberikan kebaikan lainnya kepada Ustaz. Dan insya Allah apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tapi para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0811 900 7912, ataupun para pemirsa bisa melayangkan pertanyaannya dengan nomor 0811 900 7913 bagi yang ingin
melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp atau pesan singkat. Ustadz, mungkin sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana menyikapi saudara yang selalu menganggap jangan merasa benar sendiri, padahal kita menyampaikan apa yang benar, semisal Allah turun di sepertiga malam, dari hamba Allah di Banyumas. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Barbahari rahimahullah, kewajiban kita adalah menyampaikan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini pemahaman para sahabat, jelas pemahaman para tabi'in. Kami tak pernah merasa benar sendiri, karena kebenaran itu bukan milik kami, milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Karena apa yang kita sampaikan, ini Allah sampaikan, ini Rasulullah sampaikan. Bagaimana kau katakan benar sendiri? Jangan merasa benar sendiri. Kami tak pernah merasa benar sendiri, karena kami tak punya agama ini. Agama ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kami pun tak tahu tentang Allah kecuali apa yang Dia sampaikan. Kami tak tahu tentang Allah kecuali apa yang disampaikan Rasulullah. Kami hanya mengulang-ulang apa yang disampaikan Rasulnya, yang diimani oleh para sahabatnya. Di mana letak kami mau benar sendiri? Ya, kebalikannya, mereka lah yang sebenarnya ingin membenarkan keraguan-raguan dalam beragama mereka. Karena tak punya dalil, cuma logika berpikir yang tiap orang pun berbeda-beda, akhirnya inilah ungkapan-ungkapan frustasi. Tak mampu mereka berhujah dengan dalil, akhirnya ungkapan frustasinya, janganlah kalian mau menang sendiri, jangan merasa benar sendiri, jangan menyesatkan orang selalu, jangan menganggap surga milik kalian. Ini kata-kata orang yang frustasi. Kita tak pernah mengatakan surga milik kita tak pernah mengatakan kita yang paling benar. Kita hanya menyampaikan inilah keterangan daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan satu kata pun kita tidak boleh melangkahi Allah dan Rasulnya dalam bab asma wa sifat dan dalam agama ini. Apa yang kita katakan tentang Allah, itu yang Dia katakan, bukan kita karang-karang. Yang mengatakan bersemayam harus bukan kita, tapi Dia. Maka bagaimana mungkin kita tolak perkataan ini? Yang mengatakan turun sepertiga malam itu nabinya, bukan kita. Andai kata kau dustakan nabimu, kau dustakan Allah, siapa lagi yang kau mau terima beritanya, kabarnya? Nabi tak pernah mengatakan yang turun rahmatnya, tak pernah mengatakan yang turun malaikatnya. Mengapa kau datang mengatakan yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya? Engkau lebih pahamkah tentang Allah daripada nabimu? Maka saya katakan lagi, ini adalah ucapan orang-orang yang frustasi, tak punya dalil, lemah hujahnya, akhirnya mengatakan demikian. Jangan merasa benar sendiri. Kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Siapa yang mengatakan demikian? Kalau hanya Allah yang tahu, bahaya. Kebenaran itu apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah, apa yang disepakati para sahabat, inilah namanya kebenaran. Kitab, sunnah, ijma, ini kebenaran, dan qiyas yang sahih, ini disepakati oleh kaum muslimin. Kami tak pernah datang dengan agama yang baru. Demi Allah, tak ada apa yang namanya Wahabi. Tak ada Wahabi sama sekali, kecuali ungkapan musuh-musuh menjauhkan orang daripada sunnah Rasulullah, daripada kitabullah. Tidak ada yang namanya Wahabi. Subhanallah. Bagaimana untuk orang jauh daripada kebenaran, yang meyakini Allah itu saras, itu Wahabi. Ini Allah yang mengatakan. Berarti kalau katakan Allah itu Wahabi. Kami hanya mengimani Ar-Rahman al-Istawa dalam 7 tempat dalam kitabnya. Bukan 1 tempat, 7 tempat. Dia bermain atas sarasnya. Itu yang kami imani. Bagaimana kau katakan kami Wahabi? Kami mengimani Rasulullah mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kami imani perkataan Nabi ketika bertanya kepada budak, "Aina Allah? Allah di mana?" Budak mengatakan, "Di langit." Kata Nabi, "Bebaskan dia, dia seorang perempuan mukmin." Kami imani perkataan Nabi kami. Bagaimana kau katakan kami Wahabi? Kami mengimani Allah di atas ketika Nabi menunjuk dalam khutbah. Di tengah-tengah para sahabat, Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah, aku telah sampaikan, saksikan. Dia tunjuk tangannya ke langit. Kami imani. Akidah yang gampang, gamblang, mudah, tak sulit, tak berputar-putar. Maka inilah akidah yang tak akan terbantah, karena inilah agama itu sendiri. Tapi jika kau lihat, kau ikuti Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan antara mereka pun terjadi persisian yang sangat dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mereka sepakat. Ada yang mengatakan cuma 7, ada yang mengatakan 13 atau 12, ada yang mengatakan 20. Mereka tak pernah sepakat. Mereka berselisih antara nama Allah Subhanahu wa taala Qadir dengan kaunuhu qadiran.
kaunuhu qadiran, sami' kaunuhu sami'an. Mereka berselisih. Ambil akidahmu daripada kitabullah, daripada sunnah Rasul, engkau istirahat. Engkau tak akan sulit. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya ya, di Banyumas ya. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari penelpon mungkin bisa diangkat. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana Pak? Dengan Yopi di Tangsel. Dengan siapa Pak? Dengan Yopi. Yogi. Ya. Iya, di Batu Tangsel. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah berdebat di beberapa sosial media dan akhirnya anak ada perdebatan itu, dan anak mengutip pernyataan dari Imam ini untuk mengarah gitu. Kalau nggak salah dengar pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akan menang berdebat dengan orang berilmu, tapi dia akan kalah berdebat dengan orang bodoh. Apakah pernyataan Imam Syafi'i itu sahih atau palsu atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Jelas Ustaz pertanyaannya Ustaz. Bisa diulang ya, Khi? Ana tidak begitu jelas pertanyaannya. Bisa diulang soalnya? Apa? Apakah ucapan Imam Syafi'i yang jika berdebat dengan orang bodoh itu benar Ustaz? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Sampai saat ini saya tak mengetahui tentang perkataan detailnya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tak guna berdebat sama orang bodoh. Ada beberapa perkataan-perkataan disebutkan oleh para ulama-ulama al-hikmah. Ya, tarkul jawabi al-jahili jawabun. Meninggalkan untuk menjawab dengan orang bodoh itulah jawabannya. Oleh karena itu, ya dalam agama kita ada kaidah-kaidah. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah ya Allah, sayangi mereka, ya ibadur Rahman. Kata Allah SWT, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka lah hamba-hamba Allah yang jika diajak untuk berdebat, berbicara oleh orang-orang jahil dalam perkara-perkara agama, qalu salama, mereka akan mengatakan ucapan-ucapan yang selamat. Selamat daripada kemungkaran, selamat daripada kebatilan, selamat daripada debat kusir. Ya, inilah ibadur Rahman. Sebagaimana Hasan Basri datang kepada seorang mengajaknya berdebat, dia katakan, aku sudah paham agamaku. Kalau engkau belum dapat agamamu, kau cari sana. Inilah dia maknanya qalu salama. Dia tidak mencaci maki orang yang datang, tidak mencarut marut, dia hanya mengatakan, aku sudah paham agamaku. Kalau engkau belum jelas tentang agamamu, cari sendiri sana. Ya. Jangan kau benturkan pemahaman dengan pemahamanku. Maka demikian juga dalam bab akidah. Ya. Katakan kepadanya, ini akidah yang Rasulullah sampaikan. Ini dalilnya. Ini dia diyakini para sahabat, ini dalilnya. Adapun engkau datang untuk mencari menang-menangan, kau tentangkan agamanya dengan akalmu, logikamu, maka aku tak punya kesempatan meladenimu. Subhanallah. Ya begitulah seharusnya, karena orang-orang berilmu tahu waktu mereka begitu mahalnya. Sayang dibuang-buang hanya dalam perkara debat kusir yang tidak sama sekali mendatangkan maslahat, bahkan mendatangkan kemudaratan. Ya, karena itulah sangat benar ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz tak melayani orang-orang yang ingin mendebatnya dari golongan orang-orang Syiah. Karena ingin cari sensasi. Dan zaman ini adalah zaman di mana orang ingin tenar, ingin viral. Karena itulah orang selalu mencari sensasi agar dikenal manusia, menjadi viral. Subhanallah, agar kebanjiran follower, ya, sehingga mereka mengeluarkan berbagai macam statement yang begitu dahsyat, membentur prinsip-prinsip agama. Tujuannya supaya tenar, supaya dikenal. Wallahul musta'an.
Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari Pak Yogi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Yogi. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum itu kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya secara interaktif, bisa melalui nomor 0811-900-7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya dengan nomor 0811-900-7913. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ustaz, teman Ana bilang taubatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dipalsukan Wahabi. Apakah benar Ustaz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Bekasi. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Di antara trik-trik musuh-musuh Islam ketika mereka kehabisan hujah adalah membuat omongan-omongan yang tak benar. Kata mereka, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tak pernah rujuk. Kitab Al-Ibana itu bukan ciptaan dia, itu dipalsukan atasnya. Subhanallah. Ini ungkapan mereka, apa bukti-buktinya? Nggak ada. Dan perlu dipahami, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan akidahnya bukan hanya dalam kitab Al-Ibana. Dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, ketika dia menyebutkan tentang Ahlus Sunnah, dia pun mengatakan dia berakidah sebagaimana akidah Ahmad Muhammad rahimahullah. Tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya beberapa kitab, bukan hanya Al-Ibana. Ya. Oleh karena itu kita katakan orang-orang yang tak memiliki hujah yang kuat, mereka dengan mudah mengatakan ini kitab dipalsukan oleh Wahabi. Dan akan mereka katakan semua kitab yang membahas tentang akidah Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Allah sifati bagi dirinya dan sebagaimana sifat Rasulnya, ini semua kitab-kitab dikarang Wahabi, dipalsukan Wahabi. Ini ucapan-ucapan yang begitu gampang sekedar menuduh. Ya, tapi buktikan. Jelas kitab Al-Ibana itu jelas adalah merupakan kitab karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada keterangan-keterangan yang menunjukkan kebenarannya. Dan ada kitab-kitab lain pendukungnya. Maqalatul Islamiyyin, Waqtilaful Musallin, Risalah ila Ahli Thugur. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bukan ngarang satu kitab, menunjukkan beliau telah rujuk. Kemudian kalau kita katakan, kita terima, dia tak pernah rujuk daripada akidahnya. Mengapa kita mengambil akidah daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak mengambil dari Rasulullah SAW langsung? Dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Mengapa kau tinggalkan perkataan Allah gara-gara perkataan manusia? Selesai. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada kali ini Ustaz. Bismillah. Adakah syarat atau adab-adab dalam berdebat seperti kisah Imam Ahmad dan Ibnu Abbas yang mendatangi kaum Haruri atau kaum Khawarij? Ya. Kalau yang kekinian Dr. Zakir Naik seperti itu Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jadi hukum asalnya dilarang berdebat dan dibolehkan berdebat dalam kondisi-kondisi tertentu. Bukan secara mutlak haram, tidak, tapi ada dan tempatnya sedikit. Tak semua orang boleh melakoninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan." Jangankan mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Dan dari situlah kita dapati bahwasanya dibolehkan ketika memang datang masanya yang sesuai, layak untuk duduk bermunadharah, berdebat, dibolehkan dalam waktu yang memang sesuai, tempat yang sesuai. Dan ini dibutuhkan banyak syarat. Pertama, orang yang ingin meladeni perdebatan adalah seorang yang alim, orang alim bukan orang jahil. Dia memang menguasai materi yang akan diperdebatkan. Alim. Tak boleh sembarang orang. Karena itulah yang berdebat dengan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas, dengan kaum Khawarij, Ibnu Abbas, orang alim. Ini yang syarat pertama, harus orang yang alim, benar-benar mengetahui ya apa yang akan diperdebatkan, materi yang akan diperdebatkan, tahu hujah-hujahnya, tahu bantahan-bantahannya. Bukan sembarang orang, intinya alim. Yang kedua, niatnya ikhlas. Bukan untuk mencari viral, bukan untuk mencari tenar, bukan untuk mencari pembenaran. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang kedua. Ya. Yang ketiga, melihat maslahat dan mudarat. Dia pandang terlebih dahulu, ini maslahat enggak, mudarat enggak. Maka dia akan memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat. Andai kata di hadapan orang banyak ini hanya mendatangkan
kebingungan bagi banyak orang, maka dia ta'amul dalam hal ini. Dia meminta syarat-syarat 4 mata atau majelis yang khusus dan di hadapan orang banyak. Jadi ada adab-adabnya. Ya. Kemudian berikutnya mengajak terlebih dalam membuat kesepakatan kepada apa kita kembali. Jika dia siap kembali kepada Quran, kepada Sunnah, lah ini dia. Jika dia mengatakan tidak, aku tak sepakat dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan dia, tak ada gunanya. Karena agama ini tumpuannya adalah Quran dan Sunnah. Kalau dia mengatakan, ya aku setia, aku siap kembali kepada Quran dan Sunnah, ya, lanjutkan. Siapkah dia ketika mengembalikan Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat? Kalau dia katakan, ya jalan, kalau enggak ada guna, tak akan pernah ketemu pemahaman Rasulullah para sahabat dengan pemahaman orang datang belakangan dalam berakidah. Ya, ini perkara-perkara sifatnya musallamat yang harus dia terima. Kalau enggak dia terima, untuk apa kita berdebat? Sia-sia, tak ada guna. Ya. Inilah kira-kira beberapa perkara-perkara yang harus ada ketika seorang berdebat. Niat yang benar, ilmu yang benar. Ya, tahu dia syubhat-syubhatnya, tahu dia membantahnya, dan dia tahu lebih besar maslahatnya dia mendebat daripada mudaratnya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, jazakumullah khairan pada Ustaz yang sudah memberikan jawaban-jawabannya atas permasalahan-permasalahan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Cukup, insyaallah. Cukup, Ustaz ya. Para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada kali ini, pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program-program Hasan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan bagi para pemirsa yang tidak sempat menyaksikan program Hasan TV pada pagi hari ini khususnya, Anda bisa menyaksikan di media sosial Hasan TV, yaitu di Facebook atau di YouTube, tentu saja setelah melalui proses editing. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam pembahasan pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terakhir kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.